Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kesempatan di mana kita boleh kembali menyembah Tuhan, juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau, disegarkan di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh belajar dari kebenaran yang begitu luar biasa, firman yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, dalam keadaan yang gelap, kadang penglihatan kita terhalang. Pada waktu keadaan tidak cerah, maka kita bisa melihat perkara yang salah karena kita dibatasi oleh apa yang sanggup kita lihat pada waktu itu. Nah, saudara, di dalam keadaan seperti sekarang ini, banyak orang yang melihat bukan apa yang seharusnya dia lihat, tetapi dia melihat hanya dari sisi kegelapan yang nampak di sekeliling apa yang ada. Tetapi
Di dalam Alkitab seringkali justru di dalam keadaan gelap Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya pada waktu ada badai, pada waktu malam di mana murid-muridnya tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi sesungguhnya justru pada masa-masa seperti itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang penting. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama. Dikatakan di dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya melihat Tuhan di tahun matinya Raja Uzia. Apa yang menjadi penting? Mengapa Yesaya menyebut di dalam tahun matinya Raja Uzia? Raja Uzia termasuk raja yang luar biasa. Sekalipun di akhir hidupnya ada beberapa hal yang dia lakukan melenceng daripada apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Raja Uzia merupakan raja yang membawa Israel kepada zaman keemasan, zaman kelimpahan, zaman yang baik. Dengan kata lain, pada waktu Raja Uzia mati, ada ketidakpastian di Israel. Ada kegelisahan yang besar terjadi di Israel. Pada masa-masa seperti itu, Yesaya mengatakan, aku melihat Tuhan. Saudara, di dalam masa-masa kita merasa gelap, sebenarnya Tuhan sedang mau kita fokus kepada apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita di dalam kegelapan. Yesaya melihat Tuhan. Apa yang dia lihat? Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tuhan menyatakan kebesarannya. Dan kemudian dikatakan para serafim, makhluk surgawi itu berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yang pertama, pada waktu keadaan gelap, pada waktu keadaan tidak menentu, Tuhan menampakkan diri. Tuhan menyatakan diri. Saudara, justru saat-saat ini Tuhan sedang bicara kepada kita gerejanya. Tuhan mau kita kembali fokus kepada Dia. Dan yang pertama yang Tuhan tunjukkan pada waktu keadaan tidak menentu kepada Yesaya nabinya adalah Tuhan itu besar. Seringkali dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang baik, kita lupa bahwa Tuhan itu besar. Kita pikir kita hebat. Sedikit mengenai Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bukan orang sembarangan. Nabi Yesaya ini punya latar belakang atau keturunan dari orang penting. Ayahnya adalah saudara raja, keturunan bangsawan, pendidikannya mumpuni. Dan secara rohani dia orang yang sangat terpuji. Kata-katanya terpilih. Kalau saudara membaca tulisan di kitab Yesaya, salah satu tulisan dengan keindahan dan cara penulisan sastra yang sangat tinggi. Yesaya orang pintar, tetapi Yesaya juga tergoncangkan di dalam keadaan sulit. Mari kita lanjutkan apa yang Yesaya lihat kemudian. Di ayat yang kelima dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini adalah perspektif yang kedua. Perspektif yang pertama tadi,
dia melihat Allah itu besar, Allah itu dahsyat, Allah itu jauh lebih besar dari dirinya. Yang kedua, dia punya perspektif yang benar tentang dirinya. Apa itu? Dia katakan, celaka aku binasa. Dan kemudian dia melanjutkan, aku ini najis bibir. Tadi saya katakan Yesaya ini adalah seorang yang dididik dari latar belakang yang sangat terpuji, dari kaum bangsawan, sangat terdidik, tidak sembarangan ngomong, ya. Tetapi pada waktu dia melihat perspektif kekudusan Allah, ya, dikatakan Allah kudus, kudus, kudus. Di dalam literatur Ibrani, pada waktu satu karakter atribut itu disebutkan diulang, maka menunjukkan bahwa atribut itu menjadi penting atau menjadi, kita berikan kata sangat, ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Artinya Tuhan itu sangat-sangat kudus. Dan di dalam Alkitab, pengulangan itu sering terjadi, tetapi untuk menggambarkan kekudusan Allah dan untuk menggambarkan betapa dia jauh lebih kudus dari ciptaannya, pengulangan ini terjadi 3 kali. Pertama kali dan satu-satunya di dalam Alkitab, satu atribut Allah dinyatakan 3 kali. Allah itu baik, tapi tidak ada ayat yang mengatakan baik, baik, baiklah Allah. Allah itu kasih, tetapi tidak ada ayat mengatakan kasih, kasih, kasihlah Allah. Tetapi tentang kekudusan Allah, pada waktu Yesaya melihatnya dan makhluk sorgawi mulai memperkatakan tentang Allah, yang keluar adalah kudus, kudus, kuduslah Allah. Di dalam kekudusannya, maka kita sadar bahwa kita sebenarnya manusia celaka. Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kita bisa melihat setiap motivasi kita, betapa egoisnya kita, betapa kita begitu self-centered, mementingkan diri sendiri, betapa kita sesungguhnya tidak layak untuk disebut anak-anak Allah, apalagi kita dipakai untuk menyatakan rencananya. Dan dari perspektif tentang Allah, muncul perspektif yang benar tentang kehidupan Yesaya. Yesaya tidak melihat dirinya sebagai seorang keturunan bangsawan, seorang yang terdidik, tapi dia katakan, aku ini celaka, sebab aku ini najis bibir, dan aku adalah tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, namun aku telah melihat Sang Raja. Selanjutnya di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah saudara, ini perspektif yang berikutnya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Perspektif yang penting bukan hanya sekedar melihat betapa dahsyat dan kudusnya Tuhan, betapa kita najis di hadapan Tuhan, tetapi kita juga perlu melihat bahwa karena apa yang Tuhan lakukan dan hanya karena apa yang Dia lakukan, kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Itu yang dikatakan oleh serafim kepada Yesaya. Bukankah itu inti daripada berita Injil? Dosamu diampuni, kesalahanmu telah dihapus. Lihat, engkau adalah ciptaan yang baru. Saudara, baik untuk kita melihat tanpa Kristus, kita ini begitu tidak ada apa-apanya. Tetapi perspektif berikutnya yang kita perlu punya adalah di dalam Kristus, dosamu telah diampuni, kesalahanmu telah dihapus. Dan kita tidak menjadi baik, kita tidak menjadi bersih karena apa yang kita lakukan, tetapi karena pekerjaan Kristus.
Dan setelah itu, dan baru setelah itu, di ayat yang ke-8, Yesaya mendengar satu suara. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Tanpa perspektif yang benar, maka kadangkala pada waktu kita memenuhi atau menerima panggilan Tuhan, kita berpikir Tuhan memanggil kita karena kita layak, karena kita hebat. Itu sebabnya saudara, panggilan selalu dimulai dengan perspektif yang benar. Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Kita itu najis, kita itu tidak berdaya. Dan perspektif berikutnya, Tuhan yang datang kepada kita dan memulihkan kita. Sehingga pada waktu dia menawarkan tawaran itu, siapa kita yang menolaknya? Yesaya tidak bisa menolaknya, tetapi dia merespon setelah dia melihat perkara yang dia harus lihat. Saudara, di dalam keadaan yang sulit, saya percaya Tuhan sedang menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan, bagaimana dia memelihara saudara, bagaimana dia menolong saudara. Dan Tuhan juga mau menunjukkan betapa tanpa dia kita ini selfish, kita ini mau menangnya sendiri, kita mau berfokus pada diri kita sendiri. Tetapi pada waktu kita tahu bahwa dia begitu dahsyat, maka kehidupan kita tidak lagi berfokus kepada kita, tetapi kepada dia. Dan pada waktu dia mengatakan siapa yang akan kuutus, kita merespon dengan mengatakan, ini aku, utus aku. Nah saudara, kemana kita diutus? Kemana Tuhan mau kita pergi? Pertanyaannya buat kita hari-hari ini adalah, apakah saudara berada di tempat di mana Tuhan mau saudara berada? Ataukah saudara berada di tempat yang saudara mau saudara berada? Ada orang Kristen yang memilih untuk mengikuti apa yang dia mau dan meminta Tuhan untuk approve, untuk memberikan approval atas apa yang dia mau. Tetapi kekristenan tidak dimulai dengan apa yang aku mau, tetapi dimulai dengan kebesaran Tuhan dan cara pandang di mana kita sadar betapa tidak berdayanya kita. Hanya dengan itu dan kita melihat penebusan Tuhan yang begitu dahsyat sehingga kita tidak lagi bisa merespon, Tuhan, ini yang aku mau, Engkau ikut aku, tetapi kita meresponnya dengan mengatakan, Tuhan, aku mau pergi untuk Engkau kemanapun Engkau inginkan aku berada. Kalau Tuhan mengutus saudara pada hari ini untuk ke marketplace, ke tempat di mana engkau bekerja, engkau datang sebagai utusan Tuhan dan kuasa Tuhan akan menyertai engkau. Kalau engkau diutus untuk berada di sekolahmu sebagai saksi, datang ke tempat di mana Tuhan mengutus engkau. Kalau Tuhan meminta engkau untuk kembali datang, untuk bersama-sama beribadah di dalam keadaan yang masih tidak menentu, pertanyaannya, apakah engkau memutuskan untuk ada? Ataukah engkau memilih untuk merespon sesuai dengan apa yang kau mau? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur biar apa yang kami pelajari tentang Yesaya, kami mengalaminya Tuhan. Di mana kami boleh merespon karena kami punya perspektif yang benar. Ini aku, utus aku. Di mana engkau mau aku berada, di sana aku berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.